Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah dan yang dijamin oleh Allah duduknya di Masjid At-Taqwa, juga langkah kakinya bukan dari ruang kerja tapi dari rumah masing-masing. Sebagaimana Rasul bersabda, wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafrulahu. Maka siapa yang melangkahkan kaki ke masjid untuk niat ibadah, kemudian dia duduk berthalabul ilmu, maka langkahnya adalah rahmat yang dilipatkan, duduknya ampunan dosa. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga mampu ittiba atau meneladani beliau dengan optimal, sehingga kita nanti mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudariku, jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa sempurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas segala nikmatnya. Terutama nikmat kita ada berada di bulan haram, Dzulqa'dah, ini bulan haram. Sudah tua ini tanggalnya, tanggal 28 ya. Setelah lagi masuk lagi kita bulan 12 akhir tahun, bulan Zulhijjah. Kemudian tutup tahun, masuk tahun baru insyaallah 1446 Hijriah. Masuk bulan 1 lagi Muharram. Jadi 3 bulan ini haram semua ini. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya. Nanti masih ditambah lagi, kita dapat bulan haram lagi, bulan ke-7, bulan Rajab. Sebagaimana Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasum mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah sekarang, Zulhijjah bulan depan, Muharram bulan 1, wa syahrul Rajab mudara ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi nanti Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kita setahun dikasih 4 haram. Bulan 1, bulan 11, 12, 1, 7. Maka Allah katakan dalam surat 9 atau ayat 36, fala taqdimu fihinna anfusakum. Jangan disia-siakan bulan-bulan ini. Ya. Karena luar biasa. Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'ami'at dhifin. Karena satu amal kebaikan anak cucu Adam dilipatkan Allah 10 sampai 700. Dan bulan depan ini ada bulan Zulhijjah, akhir tahun, bulan ke-12, ada amalia-amalia yang sayang kalau dilewatkan karena jaminannya surga. Nah, apa saja amalia yang ada di bulan Zulhijjah? Yang pertama Allah letakkan di surat Ali Imran, surat 3 ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajibnya manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini amalan paling utama bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu amalan paling utama, paling afdal itu berhaji. Cuman ayatnya tadi Allah bilang man istata'a, kalau mampu.
Mampu dalam Islam, dalam kaidah syar'i itu 4. Yang pertama, mampu melakukan perjalanan ke sana. Yang kedua, mampu memberi bekal yang ditinggal. Yang ketiga, mampu untuk hidup di sana nanti. Siap, ada bekal hidup di sana. Yang keempat, sehat. Tapi sekarang tambah 1, jadi 5. Tapi khusus Indonesia. Apa itu? Nek katut kuota. Ya. Duh, nek katut kuota timelu sopo? Wong sekarang antrian Surabaya ini kabarnya kalau daftar sekarang tuh 37 tahun lagi. Jadi kalau sekarang umur 55 daftar itu nanti 80 baru. Terus takok JO ripai ngono. Gitu. Nah, jadi mampunya ini tambah untuk Indonesia nek katut kuota gitu ya. Iya nek tanggal sakmono lah nek duit digawe bangun tol mana entek mana enggak sudah budal gitu. Nah, saudara-saudara, maka ini dan jaminan orang haji, Rasul bersabda begini. Al-haji mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Tidak ada balasan apapun orang haji mabrur kecuali surga. Nah, berarti amal bulan Zulhijjah itu haji. Nah, terus tanya sahabat, ya Rasul, kalau tidak mampu haji, apa hilang surga? Oh enggak. Inilah indahnya Islam. Nggak bisa haji, belum mampu. Saya sama jenengan ini nggak mampu. Bukti ini saya isi cangkruk, tengok-tengok di atakwa. Terus ya ini, ini kabeh budal-budal sampean mbak aku di ini nggak mampu kabeh ini. Nah, berarti belum mampu ini. Nah, kalau nggak mampu haji, apa terus nanti kita kehilangan surga? Oh enggak. Nggak mampu haji diturunkan sama Allah. Surat 22 Al-Hajj ayat 34. Walikuli ummatin ja'alna man syakal yadkurusmallahi ala marrazaqahum min bahimatul an'am. Jadi kalau tidak mampu haji disyariatkan setiap umat melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan menyebut namaku atas rizki yang aku berikan kepadanya dalam bentuk hewan ternak. Loh. Makanya Allah bilang yadkurusmallahi, bela itu nyebut nama Allah. Gak usah dipanggil Samsul, Joko, Susilo, Bambang, kayak apa kan tadi beleh arek-arek itu. Jadi bilang ke jaganya nanti, cukup bilang Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah deh nama-nama orangnya. Nama orangnya itu laporan dari pengkorban kepada takmir laporan ke jamaah bahwa At-Taqwa menerima sekian ekor sapi, sekian kambing atas nama. Cukup itu, belenya ndak usah. Ayatnya jelas, yadkurusmallahi, sebut namaku. Itu saya tadi bilang Bambang, Joko, kan arek lawas. Nah arek saiki Aldinol. Apa Aldinol? Alhamdulillah dia nongol. Aneh-aneh jeneng arek saiki aneh-aneh. Nah maka disinilah gak usah disebut itu, tapi sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata korban tidak mampu, tapi tidak mampu beneran loh ya. Nek misalnya, siapa yang masih ngerokok di sini angkat tangan? Tidak ada sing ngaku. 1, siapa lagi? 2, 3. 1 hari berapa pak? 2, 1. 1 pak berapa rupiah? 30. Berarti 30 kali 30 hari 900.000. Betul? Pengo rolas tahun. Biro? 900 piro 10 juta 300 ngono tuku wedhus gak entos jare malaikat mlebes temen arek iki nak ngene isok 100 saulan kali 10 bulan 9 juta ditambah maneh 12 apa 1,8 lho pas lah 11,8 sak ngopine sak cangkruk iso tuku wedhus angel itu namanya mbeti mlebes. Tapi kalau emang enggak mampu bener enggak apa-apa. Nah, satu keluarga berapa ekor? 1. Dari mana tahu? Siapa yang bilang? Pak Ustadz gak ngerti. Siapa yang bilang? Pak Ustadz tahun kemarin gak ngerti. Ada di surat 37 ayat 107. Jadi Allah yang menetapkan. Jadi biar kita tahu dalilnya gitu loh. Tahu kenapa satu keluarga 1 ekor. Fadainahum bidin aldim. Maka aku ganti anak tersebut dengan seekor sembelian yang besar. Surat 37 As-Saffat 107. Pada waktu itu anggota keluarga Nabi Ibrahim berapa orang?
4. Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, Nabi Ismail. Ishak belum lahir. Nah itu 1 ekor. Nah jadi 1 ekor 1 keluarga. Atas nama siapa? Kepala keluarga. Kalau atas nama kepala keluarga, suami yang dapat, suami, istri, anak, cucu, buyut, cicit, cangga, waduk sewu, kodok, kolok-kolok, kodok-kolok, kodok siwur itu kabeh itu. Minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang meninggal. Suami ke atas dapat semua, bapak, ibu, kakek, mbah, buyut, cicit, cangga dapat. Aduk siwur, kolok-kolok, kodok-kodok, kolok-kolok dapat semua. Baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Istri ke atas enggak dapat. Saya ulang. 1 keluarga 1 ekor, surat 37 ayat 107. Kemudian atas nama suami yang dapat, suami ke atas, suami ke bawah, istri dapat. Kata istrinya, ke atas gue dapat. Enggak, ini ketetapan Allah dan Rasulnya. Lalu kono supaya aku dapat atas namamu. Oh ya sudah, sekarang atas nama istri. Wah. Atas nama istri yang dapat siapa? Istri ke bawah, anak, cucu, buyut, cici, cangga, dokiwu, dolok dapat. Istri ke atas dapat. Suami sing duit, sing tukono gak oleh apa-apa belas. Sak yang ke atas enggak dapat. Ya, yes. Nah kalau misalnya yang perempuan tidak punya saudara laki-laki, ya korban 2, suaminya berusaha korban 2, gitu. Ya, untuk 1 atas nama istri, sebetulnya tugas orang tua ke atas itu bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki. Ya, mestinya saudara laki-lakinya. Ya, nah di lapangan banyak terjadi kemarin tanya, Ustadz apakah betul membeli kambing kurban itu tidak boleh ditawar? Hadisnya sahih, hadisnya begini, jangan kau membeli kambing kurban itu yang sudah engkau celah. Jadi jangan membeli yang dicela. Kalau nawar boleh, lu katanya tidak boleh. Kalau yang ini kambing kurban tidak boleh ditawar, itu hadisnya rawahu Blante. Rawahu siapa? Blante, itu tidak boleh ditawar. Kalau hadisnya itu tidak boleh dicela. Contohnya begini, piro iki mas? 3 juta. Wow, cilik ngene 3 juta. Nah itu dicela. Itu kalau deal tidak diterima Allah sebagai korban, cuman dihitung sedekah. Makanya jangan dicela. Lon sisian, pundi? Lon kupinge. Siji kiwa siji tengen. Lho nggih parek tengen kabeh apa? Apa kiwa kabeh. Jadi jangan dicela ya, pokoknya jangan dicela. Tuh, kemudian 1 keluarga 1 ekor. Kalau sapi 7 keluarga. Kalau onta 9 sampai 10 keluarga boleh onta. Ya gitu. Ndak usah aneh-aneh. Ya apa nek sampurna beli gajah? Entuk kabeh. Waduh gede. Dagingnya wake, enggak usah aneh-aneh. Enggak usah aneh-aneh. Jadi yang disembelih itu jenis bakoroh. Bakoroh itu jenis sapi, lembu boleh, kerbau boleh, banteng, sopo katanya keli. Enggak usah aneh-aneh. Gitu. Ya sudah, dijamin. Habis sopo sing ketembelih banteng gitu. Nah, jadi ikuti kaidah syariat. Nah, kemudian ada lagi ditanya di lapangan. Bagus pertanyaannya kemarin. Apa betul orang belum akikoh nggak boleh berkorban? Saya bilang, siapa yang bilang? Kemarin saya beli kambing, dibilang sudah akikoh belum? Beli 2 1 kali akikoh. Itu hadis rawahu bakul wedus. Nggak ada hubungan orang nggak akikoh. Akikoh itu tanggung jawab siapa? Orang tua, bukan diri kita. Kalau dulu nggak pernah diakikoh ya sudah, yang tergade itu pahala orang tuanya terhadap lahirnya anak. Tapi sholatnya, puasanya itu tetap. Yang hilang tuh yang tergade itu pahala syukurnya. Jadi bukan anaknya yang tergade. Panjangnya sampai anak pegedean. Rasulullah siapa yang ngakikoi? Nggak ada, syariatnya belum turun waktu beliau masih kecil. Sampean kenal Bangun Samudra? Siapa sing ngakikoi? Wong arek kuwi nang gereja, ya. Wong tuane nang gereja, siapa ya? Ya sudah, ketika besar sanggup ya kurban gitu. Jadi enggak ada urusan sama akikah. Nah, ternyata enggak mampu kurban, benar-benar enggak mampu loh ya, bukan yang betik blebes tadi loh. Enggak mampu teman enggak ada duit. Nah, diturunkan syariatnya. Surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqrudullah qardun hasanan yud'afu lakum walakum ajrun karim. Tuh. Jadi kurban surga, haji surga. Yang ketiga enggak mampu sedekah.
baik laki-laki perempuan memperbanyak sedekah, maka akan dilipat gandakan dan dijamin surga, ajrun karim, surga jaminannya. Lagi infak sedekah dijamin surga diletakkan di surat Ali Imran 133 134. Wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi bagi siapa? 134-nya. Alladzina yunfikuna fisarra'i wad dara. Tuh, mereka yang infak sedekah baik lapang maupun sempit. Itu loh. Jadi kalau nanti waktu enggak bisa haji, enggak bisa kurban ya perbanyak sedekah. Jumatan kalau ada kotak infak lewat tuh langsung buka dompet, ojo pura-pura turu cek dilompati. Gak tebak belas. Buka dompet ada 5.000, 10, 20, 50, 100. Yang mana dimasukkan? 5.000 are-are. Yang mana? Kalau yang diinginkan Allah yang mana? 20. Karena di dalam surat Al-Furqan 25 ayat 67, waladina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika baina qawama. Ini. Jadi yang tengah itu Allah suka. 100 boleh enggak? Boleh tapi aja ngomel. Lepone 100 metu atakwa. Bakule liwat rek tiwas tak cemplung no mau. Lebih parah. Ada lagi yang lebih parah. 5.000, 10, 20, 50 sik golek ngene. Ketane wingi ono 2.000 elek. Loh, sik golek 2.000 elek lebih nemen mana iki, lebih parah lagi. Ya. Tapi kalau memang benar-benar enggak bisa sedekah, kalau benar-benar enggak bisa sedekah loh ya, itu ada 5 perkara yang menggantikan sedekah. Hadisnya Muslim, nomor hadis 1006. Perawi Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasul bersabda, kalau nggak bisa sedekah dengan uang, harta bener-bener nggak bisa loh ya, karena nggak ada, pakai 5 hal. Yang pertama bidzikrullah, hatinya berzikir pada Allah, ingat Allah, ini ahli sedekah. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru yang ma'ruf, menjadi ahli sedekah. Yang ketiga meluangkan waktu dan tenaga. Wih, ada pecahan kaca. Iki lek keinjak anak-anak luka dipindat taruh sampah ahli sedekah. Ada duri ini ketancep bahaya ahli sedekah. Yang keempat hubungan suami istri. Lah wis dah kurang enak apa? Itu ibu-ibu itu ajak suaminya duluan. Sungkan Ustaz, lo pakai hadis ngajaknya. Mas, gak infak sedekah ta? Iki lho kotak amal wis siap kan karek ngono. Gitu. Tek dijawab ketoke bengi iki gak dhisik Dik, jawaban maneh Mbak. Pancene sampean iku Mas enggak ahli sedekah ngono lho. Yang kelima senyum. Loh, sampai senyum itu sedekah dalam kita agama kita ini. Tapi nek senyum kok gak mari-mari ketoke obatnya durung diombe. Gitu ya. Nah, jadi banyak sekali pengganti. Kalau ternyata enggak mampu sedekah loh, apakah kehilangan surga? Bayangin, haji enggak mampu padahal haji surga. Kurban enggak mampu padahal surga. Kemudian sedekah enggak mampu. Nah, yang keempat. Hadisnya Abu Daud dan An-Nasa'i. Abu Daudnya 2347. Kalau An-Nasa'inya 2734. Ya. Rasul bersabda ini. Karena Rasul salam, Rasul itu selalu puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kalau enggak berkorban, kalau pas enggak berkorban enggak haji, puasa. Jadi puasanya tanggal 1 sampai 9. Ada lagi sahabat yang enggak mampu 9 hari tapi lompat. Tanggal 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, 5 puasa, 6 enggak, 7 puasa, 8 enggak, 9 puasa, 10 sholat Id. Ada yang 9 tok. Nah, yang tanggal 1 sampai 9 diampuni 2 tahun. Yang lompat-lompat diampuni 2 tahun. Yang puasa 9 tok diampuni 2 tahun. Sampurna melendi 9 tok. Man lali kita, ini gak bedol ngaji, gak sedekah, gak korban 9 tok. Ya rada akeh lah kalau tidak mampu semuanya. Jadi itu ada amalia-amaliahnya ya. Nah, ternyata puasa lo gak mampu, wis kurang apa, haji gak mampu, suruh kurban gak mampu kon sedekah gak mampu, suruh puasa gak mampu. Al-Baqarah 185 dan surat Al-Hajj ayat 36. Walitukabbirullah ala ma hadakum walakum tashkurun. Disuruh takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Jadi tanggal 1 sampai 9 tuh muni iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Waktu masak, waktu ngelinting itu teman-teman tuh Allahu Akbar ngono. Tapi kalau diajak omong teman, ya ngomong, aja diajak omong sih Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jaringan obatnya bu ombe bro. Kalau waktu interaksi ya berhentilah gitu loh. Nah ini, jadi itu bunyi itu 1 sampai tanggal 11, tanggal 13 Batu Asar, hari Tasrik. Itu yang nggak mampu tadi atas urutan tadi. Nanti materinya saya kirim, nanti saya kirimkan materinya. Jadi itu nggak belebes ngono aja gitu loh. Ya. Ternyata loh takbir tasbih tahlil loh gak sanggup. Takbir apa sih? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena ngono tok lho. Ada yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang tanya, mana yang benar, yang 2 atau yang 3? Saya bukakan hadisnya, sama, boleh 2, boleh 3, monggo, mana. Yang penting tidak 4 takbir. Sebab 4 takbir itu sholat jenazah, gitu. Jadi mau 2 atau 3 silakan, gitu. Nah, ternyata takbir, tasbih, tahlil, tahmid nggak sanggup. Aksiru bidu'a, loh, suruh memperbanyak doa. Wis perbanyak doa itu loh, wis minta kebaikan. Memperbanyak doa loh gak sanggup. Wis berarti yang terakhir yang ke-7 apa itu? Ahsanu amala, suruh berbuat baik. Berbuat baik tok wis berbuat baik. Ternyata berbuat baik lo gak iso. Buyaro wis. Nemen berbuat baik gak iso tanggal 1 sampai buka botol ya nang pinggir kono. Wis mendemo sisan. Parah berarti. Nah ini amalia Julhijjah. Mudah-mudahan kita semua ini dikasih umur yang berkah. Amin. Kesehatan berkah, rizki berkah, halan thayyibah. Kita nanti menyelesaikan bulan Haram ini terutama Zulhijjah bisa beramal soleh, beramal ibadah baik fardu, sunnah maupun soleh ijma ulama sehingga jadi amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Dipertemukan kita nanti dengan Ramadan berikutnya lagi. Amin. Allahumma amin. Dah selesai materinya. Nanti saya share. Ada yang mau didiskusikan? Ya, atau ada yang mau nambah materi? Silakan duduk sini. Saya tak ganti duduk depan. Ini menambah materi atau tanya? Diskusi. Oh tanya. Tanya Pak Ustadz. Kalau nambah boleh, saya tak ganti di sana. Silakan. Pak Ustadz tanya masalah akikoh tadi. Akikoh itu kan kata Ustadz orang tuanya yang akikoh buat anaknya. Gimana kalau yang akikoh itu mbahnya bukan orang tuanya? Oh boleh. Rasul juga mengakikoi Hasan dan Husain. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengakikoi Hasan dan Husain. Tapi beliau ngomong sama menantunya, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, aku akikohkannya dan diizinkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Boleh. Oke. Yang tidak boleh itu sampai ngakikoi mbah, diguyu malaikat semen. Sak norek mbahku durung tak akikoi diguyu malaikat itu. Tidak ada urusan. Lagi? Ada lagi enggak? Kalau anak mengakikoi orang tua gimana tuh? Apa? Anak mengakikoi orang tua. Diguyu malaikat sampean. Akikah itu tanggung jawab orang tua. Anak nggak usah ngakikoi orang tua, nggak usah. Kurban aja kalau sudah mampu. Ini lagi? Orang tuanya minta uang sama anaknya, berakikah. Tanya Pak Ustadz. Ya. Kan sekarang ada ini terkait dengan digital ya. Ada pembelian hewan kurban itu lewat kredit gitu. Lewat digital itu gimana hukumnya? Tapi dicicil. Iya dicicil. Terus ada penambahan nilai enggak? Misalnya kambing 3 juta. Itu nanti diangsur 3 kali misalnya 1.100.000-an gitu. Ada gitunya enggak? Keterangannya sih dari biaya administrasi sih biasanya. Oh jangan kalau gitu, berarti masih ada unsur riba namanya, masih ada tambahan. Jadi mending kalau nggak bisa ya kita puasa perbanyak kalau memang belum mampu daripada hutang, karena Allah nggak suka berhutang. Apalagi kalau hutang tuh sampai menyangkut ada ribanya. Ancamannya nggak main-main. Al-Baqarah 275. Ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Ancamannya neraka. Jadi kalau memang nggak sanggup nggak apa-apa, pilih tadi nggak bisa kurban sedekah.
Sedekah kan bebas berapapun. Tanggal 1 hari ini 100 rupiah, besok 100 rupiah lagi, 100 tok, itu pun nemu. Golek di lapangan, cari malaikat sih nggak nemu gak ono tak bro. Itu pun diterima. Jadi kalau tidak mampu kurban, perbanyak sedekah aja, tanggal 1 sampai 10. Kalau memang tidak mampu. Tapi sebenarnya kita kalau mau nabung niat 10 hari, 1 hari 10.000, dapat loh 1 ekor kambing. Karena 1 tahun 365 hari. Dapat itu yang besar tuh 3,6 gitu. Itu dapat 10.000 aja sehari. Coba diniatkan mulai tahun ini gitu loh. Jadi mulai tahun ini, nanti mulai besok setiap hari 10.000, pas 1 tahun nanti tahun depan 1 ekor kambing gitu. 10.000 aja. Ojo didek-dek, ojo waduh rokok kontek antan jupuk mana sih? Lepas mana nanti. Pokoknya itu jangan didek 10.000. Itu berapa seekor kambing? Karena saya pribadi pernah melakukan itu. 10.000 khusus ya, 10.000 1 hari aja. 1 ekor kambing besar itu 3,6. Besar udah. Lagi? Cukup? Ustaz, tanya. Kalau misalkan kita sebagai panitia kurban, kemudian yang kita kita sampaikan kepada jamaah itu, misalkan pembelian hewan kurban kambing itu adalah 3 juta. Terus kemudian sedekah untuk operasional segala macamnya di hari-harinya adalah anggaplah 100.000. Nah, pada saat proses pembelian, di tim pembelian itu Harganya berbeda. Betul. Lebih murah. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau lebih murah alhamdulillah. Nanti itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal fisabilillah, untuk kepentingan jalan Allah. Jadi untuk masjid, perbaikan lampu, untuk ibadah, dikembalikan untuk urusan dakwah, bahkan ternyata lebih dibelikan kambing lagi, disembelih pula, dibagikan lagi, bagus. Oh boleh, tidak ada masalah, nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa, itu masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu sampai tidak belikan kambing. Butuh kono bebek, pite, angsal, kebacut. Ya tetap boleh. Ya nanti yang satunya lagi kan tidak sama harganya. Boleh, halal, hak. Ada lagi, bahkan biaya itu tidak boleh ngambil uang kas masjid. Marah Rasul ketika waktu itu panitianya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat mengambil baitul mal, dimarah oleh Rasul, nggak boleh. Jadi biaya jagal itu dibebankan si pengkorban. Jadi misalnya kambingnya 3,5, terus kita tanya ke jagal berapa, 150.000 1 ekor misalnya, jadi buat 3650 gitu. Ya, jadi dibebankan. Jadi nggak boleh ngambil baitul mal atau kas masjid, nggak boleh. Ya, dolim nanti sama kas masjid, sama yang infak sedekah yang lain. Ada lagi? Karena bedanya gini loh. Kalau Idul Adha dan Idul Fitri itu bedanya begini. Kalau Idul Fitri itu zakat. Yang berhak menerima atau terkelolanya itu hanya untuk 8 golongan. Ada di surat 9 ayat 60. Fuqara, masakin, amil, mu'alaf, ghorin, itu. Jadi sudah ditentukan Ibnu Sabil. Jadi sudah ditentukan, jadi 8 golongan itu. Nah kalau kurban itu bukan zakat, kurban itu insairillah, siar Allah. Jadi siapapun boleh dibagi, meminta maupun tidak meminta. Ayatnya di surat 22 ayat 36. Jadi meminta tidak minta itu boleh dibagi. Makanya boleh dibagi ke muslim, sesama muslim, non muslim pun bagi. Itu bedanya. Karena ini bukan zakat, ini syiar. Nah itu. Terjawab? Boleh. Dikelola untuk kepentingan masjid, dikembalikan lagi untuk kepentingan umat. Jadi untuk sarana dakwah, sarana masjid, fasilitasnya boleh. Ada lagi? Yang penting enggak bubujui, konon bebek pitik itu enggak boleh. Belikan kambing berapapun harganya. Panitia boleh ngambil? Boleh. Ayatnya surat 2236. Meminta maupun tidak boleh diterima, ya. Terus yang korban boleh ngambil enggak? Boleh. Boleh minta jatahnya yang korban. Mas, aku minta pupu semua, kas kayak no. Cuma bahatin paling cak akhirnya masuk tolong dulu gak cukup kan gitu. Ya, enggak apa-apa. Ada ditanya, makanya harus tanya panitia, ada yang diambil.
yang saya serahkan at-taqwa, kepala, ekor sama kaki ke bawah. Lalu terus badannya saya bawa pulang. Oh, nunut belem beteti wong iki. Lagi nunut belem sampai beteti ini. Lagi tidak boleh diperjualbelikan. Makanya paling enak itu panitia nanya simpeng korban. Kalau sapi harus tanya 7 orang tadi yang urunan. Bolehkah kulitnya kami minta? Karena kan baik yang minta mau tidak itu boleh meminta. Kalau diizinkan minta, nah itu baru hak. Setelah kulit-kulit yang tadi diminta itu dikumpulkan, mau dijual nanti dibelikan lagi, disembelih lagi atau untuk apa operasional masjid dan boleh halal. Tapi diminta. Nah, tidak boleh itu dikumpulkan terus diperjualbelikan, itu haram. Diminta dulu ke si pengkorban. Pengkorban mengizinkan ikhlas. Kalau sudah diminta dan diikhlaskan itu hak. Sudah hak. Mau kita apakan aja itu sudah hak. Iya hak, kan sudah diminta. Kalau yang tidak boleh itu tidak minta, tidak ngomong dikumpulkan sampai jual, itu yang nggak boleh. Itu menyalahi kaidah syar'i karena ketentuan semua yang ada di hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Bolehnya cuma diminta dan diberikan cuma-cuma. Jadi kan sudah minta tadi. Dan si pengkorban cuma-cuma memberikan tanpa ada jual beli, selesai. Dikumpulkan baru dijual, itu boleh. Iya pada waktu dia boleh, tidak apa-apa. Mohon izin untuk kulitnya kami minta. Apakah diperkenankan gitu. Amin dia buat apa? Kayak gaya kemul, gak cukup. Lagi. Ya. Penyembelihan hewan korban itu dimulai selesai sholat id. Tanggal 10 sampai tanggal 13 terakhir sebelum asar. Kalau sudah ba'da asar itu sudah ganti hari nanti. Sebab jam 00-nya Islam itu kan maghrib. Jadi ba'da asar itu terakhir. Ya, ba'da asar terakhir. Ya, jangan sampai maghrib hilang sudah. Jadi sampai hari tasrik sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. Ya, boleh. Kemarin ada yang tanya, Ustadz kenapa nggak boleh potong rambut, potong kuku bagi yang berkorban? Mau tahu jawabannya nggak? Mau tahu nggak? Ya besok kita tanyakan Rasulullah waktu di Padang Mahsyar ya. Karena waktu itu sahabat gak ada yang tanya, manut kabeh, jangan potong wis gak takut. Sen takut arek sampurna. Kenapa Ustadz kok nggak boleh potong rambut dan kuku? Jadi nggak ada jawabannya memang. Rasul nggak menjelaskan karena sahabat nggak tanya. Jadi sahabat dilarang potong rambut kuku semua melaksanakan, tidak pakai protes. Yang protes kan kita. Kenapa Ustadz kok tidak boleh potong rambut kuku? Ya jawabannya nanti kita tanya di Padang Mahsyar ketika ketemu Rasulullah. Rasulullah mau tanya kenapa dulu nggak boleh gitu. Ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Nyangkut korban, nyangkut Idul Adha ini nanti. Cukup? Ya udah. Sejak tanggal 1 iya sampai hewan itu disembelih. Jadi kalau hewan itu nanti disembelihnya di tanggal 12 ya tanggal 12 itu baru di apa? Baru dicukur. Kalau lo ya nyanyi ton sampean. Lah kalau saya niat mulai tanggal apa? Sekarang saya nabung 10 ribuan itu niat. Berarti sampean setahun gak potong. Kira-kira wedhus bisa sampean podo gitu ya. Apa? Iya. Tanggal 1 maksimal. Tanggal 1. Ada lagi? Mulai tanggal 1 sampai itu jangan dipotong. Ada lagi? Mulai niat. Aku mulai 10.000-an. Wih, tahun ngarep ini. Iku wedhus biasa sampean kira podo gitu ya. Itu. Ya, ada lagi? Cukup? Ada lagi yang bertanya? Monggo loh, saya sampai 12:30 ini. Ada enggak? Ayo mumpung, enggak apa-apa tanya. Ya.
mulai tanggal 1 sampai dengan disembelihnya. Nah kalau dia disembelih tanggal 10 ya sudah cukur boleh. Kalau tanggal 11 ya nanti nunggu, pokoknya sampai hewan yang punya kita disembelih. Ya saat itu jangan cukur sampai disembelih. Tapi kemarin tanggal 1, 2, 3-nya udah cukur nggak apa-apa. Itu kan sunnah. Jadi kita dapat tambahan pahala sunnah gitu. Tapi itu yang atas nama loh ya. Jadi anak cucu suami, anak cucu istri enggak, yang atas namanya. Misalnya keluarga Cahyo. Jadi yang enggak boleh potong Cahyonya. Istrinya boleh, anaknya ini boleh semua. Boleh. Cahyonya ya enggak boleh. Itu aja. Kalau mau ngambil sunnahnya. Karena bukan syarat rukun sah, cuman sunnah. Ada lagi? Ya. Nah, ini ketetapan Allah, surat 37 ayat 107. Nah, kalau itu gini, misalnya satu keluarga ini tidak mau patungan sama yang lain, satu sapi dipek sendiri. Nah, itu namanya mantabe. Kalau kubroy, ada lagi suami istri anaknya 3, bawa satu-satu kambing. Nah ini mantabe ini, ya kalau kubro sampean. Ada lagi? Ada lagi ya? Cukup? Kalau cukup kita akhiri ya. Masih ada? Ini materinya saya kirim ke mana nih? Ya, saya di ping lagi ya biar tak kirim. Ya, ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.